Pada video ini, kelompok kami akan membahas mengenai etika bertelepon di kantor yang sangat penting dalam komunikasi bisnis, khususnya bagi seorang administrasi perkantoran. Komunikasi melalui telepon merupakan salah satu bentuk pelayanan perusahaan kepada klien maupun masyarakat. Oleh karena itu, cara berbicara, sikap, dan ketepatan informasi yang disampaikan harus dilakukan secara profesional. Pada video ini, kelompok kami akan menjelaskan secara singkat teori etika bertelepon, kemudian dilanjutkan dengan demonstrasi praktik dalam dua skenario situasi di kantor. Dalam komunikasi bisnis melalui telepon terdapat prinsip 2C of communication yang perlu diperhatikan agar pesan yang disampaikan menjadi efektif. Yang pertama adalah clear atau jelas, yaitu pesan yang disampaikan harus mudah dipahami oleh lawan bicara. Yang kedua adalah concise, yaitu ringkas, artinya informasi disampaikan secara singkat namun tetap lengkap. Yang ketiga ada concrete atau spesifik, yaitu pesan harus berdasarkan fakta dan tidak menimbulkan kebingungan. Dan yang keempat ada correct, yaitu benar, informasi yang diberikan harus akurat dan tidak salah. Yang kelima ada coherent atau teratur, yaitu pembicaraan harus runtun dan tidak melompat-lompat. Yang keenam ada complete atau lengkap, artinya semua informasi yang diperlukan harus disampaikan dengan jelas. Dan yang terakhir ada courteous atau sopan, yaitu menggunakan bahasa yang ramah, sopan, dan menghargai lawan bicara. Selain prinsip 7C, terdapat beberapa etika dasar dalam menerima telepon di kantor, yaitu yang pertama, mengangkat telepon maksimal 3 dering. Yang kedua, mengucapkan salam dan menyebutkan identitas perusahaan. Yang ketiga, berbicara dengan suara yang ramah dan jelas. Yang keempat, mendengarkan dengan baik kebutuhan penelepon. Dan yang terakhir, jika penerima telepon tidak ada, maka mencatat pesan pada lembar pesan telepon. Selamat pagi, PT Maju Sejahtera dengan Nadia di bagian administrasi. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, perkenalkan saya Evin dari PT Sentosa Abadi. Saya ingin berbicara dengan Ibu Dian dari bagian keuangan. Apakah beliau sedang berada di tempat? Baik, Bapak Evin, terima kasih telah menunggu PT Maju Sejahtera. Mohon ditunggu sebentar ya Bapak, saya cek terlebih dahulu apakah Ibu Dian sedang berada di ruangannya. Terima kasih telah menunggu Bapak Evin. Mohon maaf Bapak Evin, saat ini Ibu Dian sedang mengikuti rapat internal dengan tim keuangan dan kemungkinan rapatnya masih berlangsung beberapa saat lagi. Baik, tidak apa-apa. Sebenarnya saya ingin menanyakan mengenai konfirmasi pembayaran invoice dari perusahaan kami untuk bulan ini. Baik Bapak, agar informasi Bapak tetap tersampaikan, apakah Bapak berkenan jika saya mencatat pesan yang nanti akan saya sampaikan langsung kepada Ibu Dian setelah rapat selesai? Ya, tentu saja. Tolong sampaikan kepada Ibu Dian bahwa saya ingin mengkonfirmasi apakah pembayaran invoice dari PT Sentosa Abadi sudah diproses oleh pihak perusahaan. Baik Bapak, saya ulangi untuk memastikan pesan dari Bapak Evin dari PT Sentosa Abadi mengenai konfirmasi pembayaran invoice bulan ini. Apakah benar demikian Pak? Ya, benar. Apakah ada nomor telepon yang bisa saya hubungi kembali untuk menindaklanjuti informasinya? Ya, bisa dihubungi di nomor 083117436931. Baik Bapak, sudah saya catat. Nanti setelah Ibu Dian selesai rapat, pesan dari Bapak akan segera saya sampaikan dan kemungkinan beliau akan menghubungi Bapak kembali. Baik, terima kasih atas bantuannya. Selamat pagi.
Baik, sama-sama Bapak Evin. Terima kasih telah menghubungi PT Maju Sejahtera. Selamat pagi. Halo, selamat siang. PT Maju Sejahtera dengan Evin di bagian administrasi, ada yang bisa saya bantu? Selamat siang, perkenalkan saya Nadia dari PT Global Mandiri. Saya ingin berbicara dengan Ibu Dian selaku pemimpin PT Maju Sejahtera. Apakah beliau sedang berada di kantor? Baik Ibu Nadia, terima kasih telah menghubungi PT Maju Sejahtera. Mohon ditunggu sebentar ya Bu, saya cek terlebih dahulu apakah Ibu Dian sedang berada di tempat. Terima kasih telah menunggu Ibu Nadia. Mohon maaf, saat ini Ibu Dian sedang berada di luar kantor karena menghadiri pertemuan dengan klien dan kemungkinan baru akan kembali ke kantor sore nanti. Baik, tidak apa-apa. Sebenarnya saya ingin mendiskusikan rencana kerjasama antara perusahaan kami dengan PT Maju Sejahtera untuk mendiskusikan proyek yang akan dilaksanakan pada bulan depan. Baik Ibu, jika berkenan saya dapat membantu mencatat pesan dari Ibu agar nanti bisa langsung saya sampaikan kepada Ibu Dian ketika beliau sudah kembali ke kantor. Baik, tolong sampaikan kepada Ibu Dian bahwa saya ingin mengatur jadwal pertemuan untuk membahas rencana kerjasama tersebut. Mungkin minggu depan jika beliau memiliki waktu. Baik Ibu, saya catat pesan dari Bu Nadia dari PT Global Mandiri mengenai pengaturan jadwal pertemuan kerjasama untuk minggu depan. Apakah benar demikian Bu? Iya, benar. Baik Ibu, apakah ada nomor telepon yang bisa dihubungi kembali oleh Ibu Dian untuk mengkonfirmasi jadwal pertemuan tersebut? Iya, bisa dihubungi di nomor 0812 999 333. Baik Ibu, nomor sudah saya catat. Nanti setelah Ibu Dian kembali ke kantor, pesan dari Ibu akan segera saya sampaikan agar beliau dapat menghubungi Ibu kembali. Terima kasih telah menghubungi PT Maju Sejahtera. Selamat siang. Baik, selamat siang. Dari demonstrasi yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa etika bertelepon di kantor sangat penting dalam menjaga profesionalitas perusahaan. Sikap yang sopan, suara yang ramah, serta kemampuan mencatat dan menyampaikan pesan dengan tepat merupakan keterampilan yang sangat penting bagi administrasi perkantoran. Dengan menerapkan prinsip 7C of communication, komunikasi melalui telepon dapat berjalan secara efektif dan memberikan kesan positif bagi perusahaan.